Porto rugi banyak, minus banyak karena ikut-ikutan orang. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini karena pertama kali trading, dengar kata si A, lalu pertama kali beli saham dengar kata si itu, si sono segala macam, dan ngikutnya kita beli, tapi kadang jualnya kita nggak beli, kita nggak ikutan. Nah, jadi yang terjadi apa? Kita ikutin terus, semua orang bilang beli A, beli B, beli C. Sahamnya bagus dibeli, sahamnya katanya mau naik dibeli, sahamnya lagi diakumulasi, kita beli. Beli, semua dibeli. Tapi pada akhirnya nggak ada yang kita jual. Kenapa kita nggak jual? Kadang kita nggak jual karena memang sahamnya turun. Habis kita beli, turun. Masalah klasik ya. Tapi ada juga dia udah sempat naik, tapi karena kita terlalu banyak jajan. Beli A, beli B, beli C, semuanya dibeli. Akhirnya apa? Akhirnya kita lupa kita harus mantau yang mana, teman-teman. Nah, itu mungkin yang menjadi banyak ini ya, banyak kendala yang terjadi di antara kita, bahwa saya ikut kata si A, kata si B, kata si C, dan akhirnya porto saya itu ancur-ancuran. Dan tahu nggak, ancur-ancurannya itu kadang nggak cuman turun 10% loh teman-teman loh. Tapi kadang ancur-ancuran itu turunnya bisa sampai 50%. Ada nggak? Ada. Kita di galeri saham, member kita sempat ada yang share bahwa saudaranya lah, temennya, pasangannya gitu ya, dia trading saham rugi 50%. Kenapa? Setelah dicek ya, dia ikut kata temennya, kata orang lain, dan lain sebagainya. Ngomong bicara tentang temen, kita nggak berpikir bahwa teman kita jahat, enggak. Tapi pada dasarnya setiap orang itu punya alasan dalam melakukan pembelian saham, analisa. Kita hanya boleh mendengar, memikirkan, tapi jangan sampai ikut-ikutan tanpa kita ngerti apa alasannya. Karena bisa jadi apa yang mereka pikirkan ternyata bisa jadi salah juga gitu loh. Bisa jadi salah juga. Dan itulah yang menjadi apa? Itu yang menjadi sebuah concern bagi kita, bahwa kita itu kalau trading, kita harus tahu apa yang kita beli, dan kita tahu apa yang kita harus lakukan ketika kita punya, ataupun ketika kita harus menjual saham tersebut, gitu teman-teman. Nah, jadi pada dasarnya apa? Mungkin kita sendiri pernah mengalami, saya ikut-ikutan kata A, kata B, kata C, porto saya berantakan. Nah, yang harus kita pikirkan, yang harus kita ingat di sini apa sih? Yang harus kita ingat di sini adalah kita mendengar terlalu banyak, sangat amat terlalu banyak informasi. Teman-teman buka sosial media, selalu ada rekomendasi. Teman-teman buka Instagram pun banyak rekomendasi. Teman-teman lihat grup Telegram, grup saham aja udah banyak banget gitu ya, udah banyak banget. Buka grup apa lagi, ada teman, ada grup WhatsApp misalnya, itu banyak informasi. Dan kalau kita nggak pintar-pintar milih, yang terjadi adalah kita seperti ke mall gitu loh. Seperti ke mall, apa yang dijual, apa yang katanya bagus dibeli. Teman-teman ke mall aja nggak semua barang dibeli kan. Kita ke mall, kita punya budget mau belanja berapa gitu, 500.000, sejuta, ya kan nggak semua barang kita beli gitu loh. Ke toko, lihat toko A gitu loh, toko tas, bagus ya, tapi mikir-mikir dulu kan, beli nggak ya, coba di tempat yang lain ada nggak yang menarik. Lalu setelah udah ngeliat, bener nggak ya saya butuh tas, totalnya saya butuh jam tangan misalnya gitu. Nah, itu yang menjadi apa? Itu menjadi consideration kita dalam belanja. Tapi kadang itu nggak menjadi consideration kita dalam beli saham. Beli saham itu terlalu gampang, tinggal tekan-tekan aja gitu loh, buy sell, beli saham, harga, lot, enter di sana. Gampang banget teman-teman, gampang banget. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya adalah porto kita jadi banyak banget isinya gitu loh, banyak banget isinya. Dan akhirnya apa? Lupa mau mantau yang mana. Teman-teman, kalau kebanyakan orang dalam sebuah area, gampang atau makin susah sih untuk ngendaliinnya? Sama juga dengan saham. Ini saham saya harus ngapain? Nah, akhirnya teman-teman, karena kita itu sering jajan saham itu begitu gampangnya, dan di porto kita udah begitu banyak sahamnya, maka yang terjadi adalah
kita bingung mana yang harus saya simpan lama, mana yang harus saya segera buang, dan ujung-ujungnya efek dari kebanyakan saham itu adalah apa? Efeknya adalah gue nggak mau pusing mana saham yang hari ini hijau di porto, gue jualin. Akhirnya kayak gitu teman-teman. Akhirnya seperti itu. Jadi pokoknya ya udah lihat portofolio ada berapa, isinya 20 saham, 30 saham, bahkan ada loh orang yang isi sampai 70 saham, ada nggak? Ada juga gitu loh. Ada juga. Pokoknya hijau dijual, hijau dijual, hijau dijual. Kok gitu? Iya, pokoknya saham itu turnover harus cepet. Kalau hijau dijualnya dulu. Kalau merah gimana? Nanti juga hijau. Nah, itu salah kaprahnya bagi kita yang mungkin baru terjun ke dalam market. Mungkin teman-teman ada yang ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan ya, ikut-ikut rekomendasi dan lain sebagainya, mungkin setengah tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau bahkan ada yang teman-teman mungkin memulai trading saham itu tahun 2020 ketika kita punya banyak waktu. Ikut saham A berhasil naik, saham B berhasil naik, C, D, E berhasil naik, dan akhirnya apa? Dan akhirnya dicoba dibeli semua karena analisanya kemarin berhasil. Nah, padahal mungkin belum benar-benar siap gitu ya, belum benar-benar siap. Dan akhirnya apa? Kita isi saham portofolio kita jadi kayak minimarket, sahamnya banyak tapi kecil-kecil, dan akhirnya kita bingung gimana cara gua keluarin barang-barang ini. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah naik dikit, mana yang hijau pokoknya jual, mana hijau dijual. Dan masalah terbesar dari hal tersebut adalah apa? Masalah terbesar adalah kita suka lupa bahwa yang belum hijau bisa turun banyak. Kayak gitu teman. Yang belum hijau bisa merahnya mungkin cuma minus 5%. Tapi ada juga yang belum hijau, merahnya itu udah pelan-pelan turun. Dan karena kita nggak bisa mantau, karena begitu banyak saham di porto kita karena ikut-ikutan, ujung-ujungnya ya itu tadi, minus 50%. Dan keuntungan Anda dengan menjual saham hijau, naik 2%, naik 5%, naik 7%, 10% dijual, tidak ada gunanya mengcover penurunan saham yang bisa sampai 50%. Teman-teman lihat, saham-saham di tahun lalu, tahun 2020, 2021, dari puncak tertinggi, turun itu bisa berapa banyak? Perhatiin. Misal saham-saham digital, saham-saham consumer misalnya, consumer yang semi digital gitu ya, atau saham perbankan yang kelas menengah, cap menengah atau bawah, atau ada juga saham-saham konstruksi. Teman-teman coba lihat, turunnya berapa banyak? Bisa 50%. Dan itu sudah karakter saham-saham lapis menengah ataupun kecil untuk turun 50% minimal dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau kita porto kita kebanyakan saham, ikut-ikutan orang, ikutan kata A, B, C, dan kita bingung gimana jualnya, kita bingung gimana stop lossnya, ya gimana mau stop loss? Gue mau mantau stop loss saham yang mana aja bingung. Kenapa saham gue ada 50 saham gitu. Nah, itu menjadikan kita apa? Untung kita nggak seberapa, naik dikit dijual, turun banyak diinvest. Kenapa saya bilang diinvest? Karena mungkin trader yang portonya itu berisi saham merah, karena dia berpikir nanti saham juga naik lagi kok. Ketika bicara saham nanti juga naik lagi, dia berpikir bahwa saham itu kan investasi jangka panjang. Saya turun dalam sebulan 2 bulan nggak apa-apa lah, tapi nanti 3 tahun, nggak 3 tahun malah, 3 bulan lagi, mungkin akhir tahun itu bisa naik lah. Yakin bisa naik? Semoga lah gitu. Nah, itu yang menjadi masalah dari kita banyak ikut-ikutan orang. Dan itu yang menjadi hal yang harus kita hindari. Karena teman-teman coba lihat zaman sekarang dengan dulu itu informasi nggak begitu nggak begitu membludak, luber gitu loh, enggak. Tapi informasi itu cenderung lebih ke sumber-sumber tertentu. Misalnya dari broker Anda, misalnya seperti itu, atau dari televisi gitu ya. Tapi kalau sekarang semua orang bisa ngomong. Semua orang bisa bikin konten. Semua orang bisa bikin YouTube video dan lain sebagainya. Dan sekarang teman-teman harus ingat bahwa semua itu demi konten. Nah, ketika bicara demi konten, akan dibuatlah sebuah artikel konten yang
Gimana sih cara biar dilihat orang? Nah, ketika udah dilihat orang, akhirnya kita mungkin jadi terpancing nggak untuk membeli. Nah, itu juga menjadi hal yang harus teman-teman consider, gitu ya. Nah, di sini saya lihat ada komen nih sebentar. Ini komennya kayak cukup menarik. Nah, oh enggak, tanya tentang ISG, nggak relate ya. Jadi hari ini kita ngobrolin tentang porto rugi banyak karena ikut-ikutan. Nah, jadi teman-teman, boleh nggak sih kita ikut-ikutan orang? Pada dasarnya, kalau kita misalnya ikut-ikutan orang, kita mungkin bisa hoki, bisa beruntung di awal-awal, mungkin. Kenapa? Karena momennya tepat, teman-teman ikut dia, untungnya gede. Tapi kalau kita mengandalkan dia terus, teman-teman harus ingat bahwa probability sukses di pasar modal, baik itu analisa fundamental ataupun technical, itu nggak mungkin 100% di sana. Katakanlah jago nih ya, katakan probability adalah 70% berhasil. Menganalisa technical 70% berhasil, menganalisa fundamental 70% berhasil. Tapi kalau teman-teman banyak ikut-ikutan orang, dan akhirnya apa? Saham yang dibeli nggak cuma 1, tapi 2, 3, 5, 10, 20, 30, maka yang terjadi adalah balik nih, saham yang hijau saya jual dulu di porto, saham yang merah saya simpan. Akhirnya apa? Yang berhasil, yang naik itu udah cepet-cepet dijual, tapi yang gagal turun itu kelamaan disimpan. Itulah kenapa naik dikit dijual, turun banyak diinvest. Itu banyak terjadi karena kita menggabungkan prinsip apa? Nebar telur ke banyak keranjang gitu kan. Itu kan pertama. Punya banyak saham, tapi kita combine dengan apa? Kita combine dengan investasi saham itu jangka panjang pasti naik. Jangka pendek ya kan bisa turun. Saham bisa turun kok jangka panjangnya. Jangka pendek bisa turun kok, nggak masalah. Kenapa? Jangka panjang itu pasti naik. Yes, jangka panjang itu naik kalau sahamnya dari company yang berkualitas. Tapi kalau saham dari perusahaan yang kadang tahun ini untung, tahun depan rugi, tahun ini untung, tahun depannya lagi rugi, gimana caranya dia bisa naik gitu loh. Itu nggak mungkin gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang teman-teman harus ingat adalah kita boleh mendengar kata orang, tapi kita harus batasin porto saya harus isinya apa aja. Gitu teman-teman. Harus isinya apa aja. Karena kalau isinya itu diseleksi, maka dengar kata A, kata B dan lain-lainnya itu sesuatu hal yang positif. Kenapa positif? Karena kita menyimak untuk ngerangkum dari semua obrolan orang, mana sih yang paling layak untuk saya ikutin. Dan untuk kita ngikutin bukan karena orangnya ngomong apa, tapi karena apa? Tapi karena saya udah analisa. Nah, balik lagi nih, teman-teman aliran mana? Fundamental, analisa fundamentalnya. Technical, analisa technicalnya. Tapi hati-hati, ada fundamental yang keliru, ada technical yang keliru. Maksudnya gimana? Fundamental keliru adalah membandingkan PER dan PBV. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena setiap perusahaan punya kastanya masing-masing. Ada perusahaan yang bagus, pasti valuasinya tinggi. Ada perusahaan yang ya orang mau beli aja kagak, makanya valuasinya rendah di sana. Itu perlu dilihat. Dan untuk technical juga ada kekeliruan bahwa apa? Teman-teman mau buy and hold agak lama, tapi teman-teman pakai indikator yang anti trend. Indikator yang untuk buy low sell high, buy low sell high. Di sisi lain, teman-teman pengen buy low sell high, tapi teman-teman pakai indikator untuk trend following di sana. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus ingat apa? Kita harus ingat bahwa kita harus mendukung diri kita dengan pengetahuan, termasuk analisa, sehingga apa yang kita dengar dari orang lain, kita bisa tampung, kita bisa saring di sana. Kita bisa saring. Saya punya teman dulu ya, dia ini kerja di sebuah perusahaan yang koleganya itu jago trading. Akhirnya apa? Dia ikutan. Temannya beli A, dia ikutan beli. Temannya beli B, dia ikutan beli. Untungnya bagus. Tapi ketika temannya itu udah resign, wah, tradingan dia ancur-ancuran gitu loh, ancur-ancuran. Kita nggak bisa dong berharap dari hal-hal seperti itu, ya kan? Syukur-syukur kita mendengar seseorang yang memang tradingnya jago. Tapi kalau kita dengar seorang yang
terdengar jago tapi ternyata hasilnya nggak bagus, kan sayang uang kita. Gitu loh teman-teman, sayang banget. Oke, nah hal yang paling terbaru yang saya dengar adalah ini adalah seorang member kami di Galeri Saham. Dia nanya ke saya, Pak, saham bank digital itu bagus nggak sih? Gitu loh, layak diinvest nggak? Akhirnya kita bingung. Kenapa nanyanya bank itu, Pak? Karena teman saya suruh saya beli. Tapi nggak cuma teman saya, saudara saya yang trading saham suruh beli juga, teman kantor saya suruh beli, teman sepeda saya suruh beli juga. Akhirnya kita mikir, kenapa semua orang coincidentally nyuruh beli saham tersebut? Nah, akhirnya apa? Banyak orang yang terlihat, menurut kami ya, itu beli ikut-ikutan. Kenapa? Semua orang yang ngajak beli pasti mereka beli rame-rame, kan gitu kan? Beli rame-rame. Apakah itu jaminan bahwa harga sahamnya itu bisa naik? Enggak. Gitu loh. Enggak. Kenapa? Karena bisa jadi itu sedang turun. Dan ternyata faktanya adalah dia sudah turun 20% dari sekitar seminggu setengah yang lalu lah. Dari seminggu setengah yang lalu. Udah turun 20%. Dan si bapak ini bilang, saya diajak beli itu dari sejak harga masih agak tengah, Pak. Misal agak di atas nih, dia udah turun sekitar 30%, diajak beli, sekarang udah turun lagi sekitar 20%. Gitu loh. Nah, hati-hati teman-teman. Hati-hati bahwa kita di market itu, teman-teman, kita sadarlah bahwa kita di Indonesia ini kan senang sharing, senang ngobrol, ya kan? Senang sharing lah, senang sharing, beli saham apa, saham ini segala macam, itu adalah hal yang positif. Tapi ketika teman kita sharing dan lain sebagainya, kita nggak boleh asal ikutan. Kita harus analisa ulang. Oh, dia ngomong saham itu ya, wah boleh deh, saya coba perhatiin, gitu loh. Bagus nggak ya? Kayaknya belum deh. Ya udah, kalau dia beli, saya nggak harus ikut-ikutan beli, gitu loh. Jangan sampai kita kayak lifestyle gitu, teman-teman. Saham itu nggak bisa dipamerin. Jadi itu bukan lifestyle sama sekali di sana, bukan lifestyle. Artinya apa? Artinya adalah kita nggak perlu terpancing orang punya, gue harus punya. Beda sama kalau teman saya belinya BMW, gue harus punya BMW. Teman gue habis beli Rolex, gue harus pakai Rolex dan lain sebagainya. Itu lifestyle, itu urusan berbeda. Kenapa? Uang yang kita keluarin jadi benda. Tapi saham beda, itu bukan lifestyle teman-teman. Jadi orang beli saham B, gue nggak harus beli saham B, gue bisa beli saham D, gitu loh. Kenapa? It's not a lifestyle. Lifestyle adalah investmentnya. Tapi untuk pilihan sahamnya itu nggak harus lu punya, gue punya di sana. Even itu adalah saudara sendiri, atau even itu adalah misalnya suami sendiri, karena kita ada member ya, member suami istri. Isi porto suaminya dan istrinya itu beda total. Itu bagus. Kenapa? Karena masing-masing punya judgement dan pendirian gitu. Jadi jangan sampai gampang ikut-ikutan. Dan teman-teman harus ingat bahwa kadang nih ya, kita mendengar orang yang memberikan rekomendasi, somehow orang tersebut nggak beli juga sahamnya, gitu loh. Itu ada nggak? Ada juga gitu loh. Jadi kita harus punya prinsip bahwa apa yang saya dengar adalah sebuah referensi. Dia nggak beli, nggak salah. Kenapa? Dia cuma men-share opini dan pengetahuan dia. It's okay gitu loh. It's okay juga. Yang salah adalah kita nggak ngerti apa-apa, langsung beli. Di sana. Kita nggak ngerti apa-apa, langsung beli. Dan uang Porto teman-teman ya, Porto udah turun 50% itu. Mau balikin tuh susah banget. Percaya teman-teman, susah banget. Saya bisa pakai banget, susah. Kenapa? Kita punya saham naik 10% aja udah pengen dijual. Mau nyimpen aja susah banget. Udah naik 10%, mau disimpan terus, susah banget ya kan? Jual. Biasa gitu kan? Nah, gimana cara kita punya porto, mau udah turun 50%, ini 100% ya, udah turun 50%, kita mau naikin lagi jadi balik 100%. Arti kan
modal kita 50, kita harus dapat 50 lagi. Arti kan gain 100%. Susah ngebalikinnya. Kenapa? Ya wong kita saham aja naik 10% udah susah banget disimpan. Gimana gue mau naik 100% di sana? Susahnya setengah mati. Apalagi ditambah dengan trauma. Trauma gimana? Gue dulu beli saham turun terus, naik dikit turun. Ya pada dasarnya kita dua tuh, salah beli sahamnya atau momennya memang lagi nggak bagus di sana. Nah, tapi kalau bicara salah beli sahamnya, maka kita nggak boleh menganggap semua saham yang kita beli kayak yang dulu, gitu. Tapi kalau ketika momennya lagi nggak bagus, marketnya lagi berat, lagi konsolidasi, ya kita harus tahu diri juga bahwa ketika marketnya bagus, cara saya untuk beli dan simpan itu akan bekerja dengan baik. Kayak gitu teman-teman. Jadi ingat ya, porto kita udah turun bisa sampai tinggal 50%. Gimana cara balikinnya? Berat. Naikinnya harus 100%. Naik 10% disimpan susah banget saham. Nah, gimana kita mau naikin jadi 100%? Itu akan jadi tantangan. Jadi pada dasarnya, kalau nih misalnya nih teman-teman udah, ternyata ada dari kita yang punya porto yang babak belur karena ikut-ikutan orang. Pertama, teman-teman harus coba cek apa? Trennya dulu gitu loh. Trennya itu downtrend atau uptrend. Cara paling gampang gimana? Jangan lihat pakai mata. Kenapa? Pakai mata doang susah. Kenapa? Kalau kita berharap naik, kita akan cari-cari alasan bahwa sahamnya mau naik di sana. Jadi teman-teman coba paling simple pakai moving average aja. Moving average 50, 100, 200. Pasangin aja ke saham tersebut. Posisi harganya di bawah atau di atas 3 MA tadi. Gitu. Kalau di bawah dan dia masih turun ke bawah, jual di sana. Tapi kalau dia rugi, posisi sahamnya itu merugi, tapi sahamnya udah di atas 3 MA, udah di sini, simpan aja. Kenapa? Dia cenderung akan naik. Tapi tetap ya, harus dianalisa lanjut ya. Cuma itu adalah cara paling sederhana kita untuk memantau pergerakan tren saham tersebut. Itu dia. Nanti kalau teman-teman mau belajar tentang tren, nanti tanggal 30 Januari, kita ada kelas Systematic Trading Management. Kita akan belajar mengenai salah satu adalah moving average tadi, filosofinya kenapa pakainya 50, 100, 200, reasoningnya apa. Sembari kita juga lihat mempelajari bahwa tidak semua saham bisa dianalisa. Di situ. Tidak ada satu metode pun yang bisa menjawab analisa dari semua saham yang ada di bursa. Enggak. Ada saham-saham yang layak dianalisa, ada saham-saham yang nggak ada layak dianalisa, yang tidak layak dianalisa. Dan itu ada 3 karakter. Nanti teman-teman juga akan pelajari di kelas Systematic Trading Management. Itu nanti tanggal 30 kalau salah. Pokoknya 29 ya kalau salah. Pokoknya hari Sabtu terakhir bulan Januari aja. Nanti teman-teman cek aja di IG story kita. Oke? Nah, itu yang pertama. Lalu lanjutnya gimana? Lanjutnya adalah kalau teman-teman sudah mensortir porto Anda, dikeluarin semua saham-saham downtrend, yang tersisa adalah yang lagi uptrend. Cara yang terbaik adalah saham yang uptrend itu coba dilihat di komposisi ulang. Teman-teman punya dana, punya portfolio, sisa dari portfolio habis tergerus itu anggap 100 misalnya gitu. Nah, saham yang tersisa yang lagi uptrend ini berapa? Gede atau kecil? Banyak atau dikit? Gitu loh. Karena biasanya saham yang naik lebih dikit daripada saham yang turun di porto kita. Kan gitu. Nah, saham yang uptrend ini teman-teman harus dikomposisi ulang biar signifikan terhadap total portfolio Anda yang sekarang. Gimana caranya? Coba lihat, coba mulailah bagi saham itu dalam portfolio itu kurang lebih maksimum 10, coba idealnya 5. Nah, bagi saham dalam portfolio Anda sama rata. Jadi kalau misalnya teman-teman memilih 10 saham, artinya satu saham itu 10% dari total portfolio. Kalau milih 5, artinya satu saham itu 20% dari total portfolio. Seperti itu. Dan belajar untuk trend following. Jadi selama dia sederhana dulu lah ya. Selama dia di atas moving average, maka teman-teman bisa tetap simpan dan teman-teman bisa hold saham tersebut.
Atau kalau teman-teman dapat referensi target price dari analis, dari sekuritas, oh targetnya di berapa, secara fundamental targetnya di sini, segala macam. Teman-teman bisa jadikan itu referensi, plus coba dilihat secara teknikal mendukung nggak targetnya ke sana, atau malah lebih tinggi lagi, itu juga bisa. Atau ternyata malah lebih rendah. Nah itu yang teman-teman harus perhatikan. Nanti di bulan Februari kita bakal ada kelas very special Profit Trader Series. Kita akan bahas mengenai cara menghitung target price. Target price ketika nanti dia naik dan target price ketika dia turun. Kita akan belajar mengenai menghitung target price biar apa? Teman-teman ketika membeli entry sebuah saham, teman-teman tahu upside-nya bisa berapa banyak step by step. Target 1, target 2, target 3, target 4 berapa. Dan sebaliknya, teman-teman juga bisa hitung. Ini saham Bapuk ini bisa turun berapa dalam sih gitu kan. Teman-teman bisa juga hitung target 1 turun, target 2, target 3, target 4. Dan kita akan belajar bermain banyak dengan Fibonacci. Selain Fibonacci, kita akan belajar beberapa indikator kombinasi biar target itu tervalidasi di sana secara teknikal dulu. Nanti cek aja juga di IG live kita, itu saya lupa tanggal berapa ya, pokoknya Februari lah, hampir sebulan lagi lah. Nanti coba dicek kelas Fibonacci trading, dan itu akan bisa menjadi referensi Anda. Oke? Nah, lanjut. Kita akan sebentar. Oke, lanjut. Kita bakal apa? Kita bakal share kepada teman-teman untuk apa? Untuk bisa mandiri melakukan analisa, menghitung target price sembari trend following. Karena kadang target price itu ajaib teman-teman. Dihitung secara fundamental 1000, dihitung secara teknikal 900, tapi ketika udah tercapai target tersebut itu bisa naik lagi terus-menerus non-stop, dan itu membuat kita apa? Membuat kita kadang kalau kita terpatok sama target 1, target 2, itu kadang kita ya udah terjual. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah probability skenario sehingga kita bisa cek next target berapa, dalam kondisi bagaimana, kriterianya harus terjadi apa. Nanti tinggal dicek ya. Bulan Februari itu ada kelas Profit Trader Series. Itu kelas khusus, jadi kita nggak mau pesertanya membludak. Dan itu ada kelas yang full praktek. Teman-teman kita akan praktek bareng, dan itu online. Dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Itu nanti kita akan banyak membuat analisa dan simulasi mengenai price targeting. Nanti dicek aja, begitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sekarang kita coba cek pertanyaan-pertanyaan di sini. Di sini pertanyaan banyak nih. Dari Bening Cookies. Wow, cookies malam-malam saya jadi lapar nih, pengen nih. Betul sekali penjelasan Pak Rio, minimal kita harus menguasai ilmu technical dasar. Jadi tidak mudah ikut-ikutan. Oke. Oh ya Pak Rio, sebagai referensi buku apa yang bagus untuk dibaca? Yes, jadi kita jangan hanya sekedar ikut-ikutan latah gitu ya. Teman-teman kalau beli boba, ikut-ikutan orang boleh. Oh dia beli boba yang baru buka di mall itu, ikutan-ikutan sampai ngantri panjang gitu. Silahkan, kenapa? Uang yang kita keluarin masuk ke dalam perut, kerasa. Beli saham gimana ngerasainnya? Dimakan, nggak bisa gitu. Nah, buku yang bagus untuk apa? Untuk yang di pertanyaan ini ya, referensi buku kalau teknikal tuh apa ya? Technical analysis dari John Murphy. Nah itu tolong dicek aja. Oke. Lalu dari Pak Huri Ramanto, Pak Rio, bagaimana menentukan momen yang bagus buat beli saham? Dan bagaimana cara memilih saham yang bagus untuk dibeli? Memilih saham yang bagus untuk dibeli bisa dua cara. Pakai fundamental untuk tahu company yang bagus yang mana. Itu pertama. Dan harganya bagus gitu ya. Itu fundamental. Tapi bisa juga pakai technical, mengetahui bagaimana pola pergerakan saham yang mau bullish. Itu nanti tinggal cek di YouTube kita ada cara mencari saham sebelum bullish, sebelum fase bullish. Itu untuk mencari saham yang bagus. Bisa fundamental, bisa technical. Tapi kalau bicara momen yang bagus buat beli saham,
Kalau fundamental tentu kalau harganya turun terus. Tapi kalau kita mau beli saham untuk dia bisa naik, kasih capital gain, Bapak harus pelajari technical. Dan technical harus yang trend following. Nanti coba cek kelas Systematic Trading Management akhir Januari. Silakan ikutan. Dari Pak Hendra Joshua. Pak Rio, tolong bahas saham BBYB. Sudah masuk downtrend kah sekarang? Kita sebagai investor harus bagaimana menanggapi kondisi BBYB saat ini? BBYB on its critical movement. Maksudnya apa? Dia kalau nggak bisa naik balik ke level berapa ya? Saya nggak pegang handphone nih. Pokoknya gini deh, coba cek moving average 50 di berapa. Kalau dia belum bisa balik ke atas EMA 50, berat. Dia kayaknya akan turun dulu. Tapi balik lagi, perusahaan ini secara story, secara outlook ke depan masih menarik. Jadi bisa aja kok company yang nggak bagus, company yang bagus tapi sahamnya lagi nggak bagus dulu, lagi turun dulu. Tapi balik lagi, kalau kita mengerti dan kita punya peluang untuk jual dulu di atas, nanti beli lagi di bawah, ya kan akan lebih menarik di sana. Nah, nanti teman-teman tinggal pelajari tren di sana. Tren itu yang menjadi kunci untuk kita hanya mau membeli saham yang bisa naik tapi nggak ikutan ketika sahamnya turun. Teman-teman bisa cek. Ngomong-ngomong BBYB, teman-teman yang mau belajar bagaimana masih tetap punya BBYB ketika dulu rally, ikutin kelas Systematic Trading Management akhir bulan ini. Teman-teman yang ingin mengerti gimana cara kita jual BBYB sebelum dia turun kayak sekarang, ikuti kelas Systematic Trading Management. Tapi untuk teman-teman yang pengen penasaran tahu BBYB ini kalau turun sekarang dia bisa turun sampai kemana, ikutin kelas Fibonacci Trading Profit Trader Course di bulan Februari. Tapi tanggalnya saya lupa, nanti tinggal cek aja gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Asongan JR, Unilever hold aja jangka panjang. Well, Unilever selama orang masih mandi pakai shampoo gosok gigi, pada dasarnya Unilever kalau harga turun terus, teman-teman tinggal cek dividend yield. Gua beli Unilever kalau dividennya itu di atas deposito dan potensi labanya stabil, nggak usah naik, stabil aja, itu udah lebih bagus dari deposito di sana. Karena deposito 2,5% returnnya. Kalau dia bisa kasih, let's say nih ya, dia bisa kasih kayak 4%-an, silakan dikonsider. Oke. Lalu abis itu dari Asongan lagi, Sido. Tanya saham nanti dulu ya. Kita belajar tentang porto rugi karena ikut-ikutan di sini. Di sini ya. Oke, dari Pak Aceh Pabi. Halo Pak. Porto trading saya masih belum maksimal walau menggunakan analisa teknikal. Tapi setiap masuk suka mengalami penurunan. Bagaimana Pak Rio strateginya? Teknikal apa dulu? Indikator pakai yang mana? Dan apakah indikator yang dipakai cocok dengan tren yang sedang berlangsung di saham tersebut? Atau jangan-jangan saham itu nggak ada trennya, tapi kita pakai indikator yang tren. Nah, itu jadi pertanyaan juga, Pak. Jadi pada dasarnya dalamin teknikal dan pastikan kita ngerti teknikal yang kita pakai itu untuk pergerakan yang seperti apa. Karena kita nggak bisa pakai MACD untuk semua saham. Mustahil. Nggak bisa. Atau teman-teman pakai stokastik untuk semua saham. Nggak bisa. Di sana. Teman-teman lihat saham yang lagi bullish, stokastiknya udah suruh jual dari kapan-kapan di bawah. Harga udah di atas. Stokastiknya di atas terus. Overbought terus. Jadi kita harus lihat konteksnya seperti apa ya Pak ya. Oke. Lalu dari Pak Agung Inter, BBKP gimana prospek kedepannya ya Pak? Padahal Bosowa udah out. Emang kenapa dengan Bosowa out? Apakah itu hal yang bagus? Kalau Bosowa out, kreditur-krediturnya itu rekan-rekan bisnis Bosowa out juga gimana dong? Ya kan? Oh, dibawa masuk oleh Kokmin, langsung masuk nggak? Balik lagi kan? Saya nggak pro dan kontra siapapun ya, tapi coba dipikirkan itu, gitu. Oke, lalu kita cek lagi dari Aryo Nubi.
Pak, bagaimana kalau saham yang kita lihat harga udah di atas MA20, tiba-tiba jatuh, lalu saya jual, pas lihat besoknya naik lagi. Gimana tuh Pak? Aduh, itu hidupnya derita banget ya kalau kita beli saham kayak gitu terus ya. Semua saham bisa seperti itu Pak, teman-teman. Turun, kita jual, naik, beli lagi. Tapi coba dilihat, apakah setiap hari kayak gitu, atau setiap minggu kayak gitu, atau setiap saham yang kita beli kayak gitu. Pada dasarnya enggak. Jadi kalau itu terjadi cuma sesekali, maka itu adalah sebuah dinamika market yang mau nggak mau kita harus terima. Karena market itu isinya banyak orang, jadi kita nggak bisa berharap geraknya itu mulus seperti kereta api di sana. Pergerakan market, teman-teman harus bayangin teman-teman lagi nyetir mobil di jalan, nyetir motor di jalan yang ribuan mobil, ribuan motor, pusing. Kita nggak bisa expect saham itu geraknya kayak kereta api. Ada relnya lurus, tinggal gas rem. Mustahil. Jadi kalau kita berharap saham yang kita beli geraknya kayak kereta api, maka kita tidak siap menjadi trader. Hati-hati di sana. Oke. Lalu dari Bening Cookies lagi. Oke. Terima kasih Pak Rio, sejak ikut belajar di galeri saham, wow, portofolio growth dengan baik. Wow, really happy to hear that ya. Jadi mantep mau hold saham yang uptrend, nggak gatel lagi buat naik dikit dijual. Mantap. Good luck ya Bu ya, Bapak Ibu ya, dari Bening Cookies. Oke. Lalu kita lihat lagi di sini. Mana ya? Jagat Kurawa, kayak saham buka lapuk. Emang lapuk nggak naik-naik kayaknya. Iya Pak, jadi masih lagi downtrend. Jadi lagi downtrend ya kayak gitu. Tapi pada dasarnya saham yang turun terus kayak Bukalapak ada nggak yang udah profit? Ada juga gitu loh. Teman-teman lihat BABP turun terus nggak? Turun terus. Teman-teman lihat apa? INKP dari awal Januari tahun lalu, kalau nggak salah 15.000, sempat turun jadi 7.000 kok. Turun juga, padahal profit nggak? Profit juga. Atau teman lihat konstruksi Waskita, bagus nggak? Company-nya, wah itu tulang punggung pembangunan, istilah kayak gitu. Tapi turun terus gimana? Sama juga. Jadi bukan karena sahamnya atau nama sahamnya, atau bukan kode sahamnya, tapi memang momennya lagi turun. Karena market lagi pengen jualan. Oke. Apa lagi ya? 0 to 1 gimana Pak? Dari Ahmad Ucu. Apa maksudnya Pak ya? Kurang tahu. Enggak, saya kurang ngerti ini. Lalu dari lokasiproperty.com, IKN, apakah bisa menaikkan ADI? IKN apa ya? Ibu kota yang baru. Apakah bisa menaikkan ADI? Balik lagi, kalau itu dibangun mengejar deadline, sehingga cash flow-nya menjadi sangat tight, ya nggak akan bagus buat company. Ngap-ngapan, pilek, susah napas gitu loh. Tapi bagus buat masyarakat. Jadi tetap balik nih, berpikir nih, emiten yang saya beli, dia beroperasi, bagusnya buat siapa? Buat company-nya, atau saat ini buat rakyat gitu. Jadi kalau ternyata buat masyarakat, lebih baik kita jangan beli company-nya, kita pakai fasilitas yang dibikin. Poinnya seperti itu. Oke. Lalu dari Darian Christian D, periode MA berapa yang biasa cocok digunakan untuk swing trading maupun scalping? Swing trading dan scalping itu udah beda dunia. Scalping itu sangat jangka pendek, swing trading jangka menengah Pak. Jadi nggak bisa bertanya MA berapa yang cocok untuk swing maupun scalping. Jadi wrong question gitu ya, wrong question di sana. Scalping, saya nggak pernah scalping sih, saya nggak pernah scalping. Tapi kalau swing trading, Bapak pakai MA 50-100 juga bisa. Oke. Lalu BBYB ini dari Ahmad Ucu, masih di atas MA 50-100-200. Yes. Tapi kalau dia 50 jebol, bisa dong dia ke 100 dulu. Ya kan? Bisa ke 100 dulu kan? Nanti moving average dikombinasikan dengan Fibonacci,
Dan beberapa hal itu akan menjadi topik yang akan kita pelajari nanti di bulan Februari. Saya lupa tanggal berapa. Pokoknya cek IG live ya, IG story kita ya. Profit Trader Series Fibonacci Trading. Oke. Lalu dari Aditya 07, Pak Rio, bolehkah investasi tapi gunakan trend following? Jangan. Investasi itu untuk beli saham yang berkualitas, yang nggak kita pengen jual-jual terus. Kita makan dividen di sana. Kita makan dividen, jadi kita nggak boleh pakai technical. Kita harus beli cicil terus, pakai dollar cost averaging. Tapi kalau sahamnya naik terus gimana Pak? Sahamnya naik terus, seminggu udah naik 10%, sebulan udah naik 50%, saya mau invest. Ya jangan, itu company bisa jadi company yang kayak gitu, company yang belum kelihatan laporan keuangan pembukuannya bagus. Baru ekspektasi. Nanti kalau udah jadi fundamentalnya, baru dia naik stabil. Tapi itu nggak boleh untuk jadi dollar cost averaging. Itu cuma boleh beli sekali, dan itu harus trend following. Gitu ya. Dari Ibu Sisi Tiarana, Porto minus plus kegetok market. Nah iya, siapa yang nggak nyangka ya teman-teman ya, akhir tahun lalu window dressing kagak ada, tahun ini January effect nggak ada, nanti sell all May go away bulan Mei, ya kapan naiknya. Tapi nanti lihat bahwa apa, bahwa kalau awal tahun akhir tahun udah nggak normal, maka teman-teman bisa lihat peluang bisa jadi datang tiba-tiba, gitu ya, bisa datang tiba-tiba. Oke, wih, udah ada yang kasih ini nih, udah ada yang kasih alamat email. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan rekomendasi, teman-teman mau mendapatkan insight mengenai trend following, rekomendasi dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe ke newsletter kita. Di newsletter itu teman-teman akan bisa mendapatkan rekomendasi saham tiap hari dari galeri saham yang tentunya dengan trend following. Nah, itu teman-teman tinggal subscribe aja ke website atau tulis email Anda di kolom komen di bawah ini, dan tim kita akan compile untuk kita langsung masukin ke dalam newsletter kita. Ditulis ya, tapi hanya ketika IG Live ini berlangsung aja. Oke. TNCA dan Mari gimana Pak? Masih downtrend? Lalu dari Rizky Rahmi, BCA Mobile ada burung biru kok. BCA Mobile ada burung biru. Yes, let's see ya. Ini apa nih? Ini kode untuk beli saham atau gimana? Oke. Lalu habis itu Ahmad Ucu, saya pakai teknik MA 50 100 200 dan MACD, apakah cukup? Pada dasarnya cukup, tapi coba combine dengan fraktal. Karena fraktal itu membantu kita membeli walaupun belum terlalu di atas MA dan menjual walaupun jauh di atas MA. Itu pakai fraktal, dan itu materi di Systematic Trading Management. Oke. Lalu dari Pak Arif Widyaksono, gimana cara mengatasi atau mengembalikan modal yang telah berkurang karena minus? Mau nggak mau Pak, jual saham yang downtrend, sisakan saham yang masih uptrend dibiarin, dan Bapak harus beli saham yang berpotensi uptrend. Kayak gitu. Mau nggak mau kayak gitu. Jadi cut loss adalah kunci, dan kadang cut loss itu paling susah untuk dijalankan. Di sana paling susah untuk dijalankan. Oke. Cut loss yang downtrend, simpan terus yang uptrend, isi porto kita sama yang uptrend, dan jangan naik dikit dijual. Jadi kita harus pastikan tren saham ini bagus baru kita masuk, tapi jangan sampai masuknya di pucuk, gitu ya. Oke. Dari Pak Aceh Pabi lagi nih. Makasih Pak Rio, sejak menyimak rekomendasi dari Pak Rio, porto invest saya maksimal. Wow, keren Pak. Really happy to hear that. Walau IHSG mengalami penurunan, tapi porto saya tetap hijau. Wow, keren. Ini bikin ngiri banyak orang nih. Tapi really good ya Pak ya.
really happy for you. Dari Mahmudiam, nggak tahan ada di BRIS dan Unilever, akhirnya keluar juga walaupun rugi. Nah teman-teman, BRIS, berapa banyak yang rugi di saham BRIS? Banyak banget, banyak banget. Kenapa? Karena euforia. Habis merger, wah ini bakal berkembang. Kadang itu udah membuat harganya tinggi banget kan waktu itu kan. Pas turun, kita nggak belajar tren, kita nggak melihat tren. Turun dibeli, makin murah dibeli dengan keyakinan bahwa ini company akan semakin bagus. Pasti makin bagus, saya tahu. BRIS pasti company makin bagus. Tapi apakah harganya kemahalan atau kemurahan? Itu jadi pertanyaannya. Jangan sampai kita beli company bagus tapi harganya kemahalan. Atau beli company bagus tapi harganya dirasa murah tapi ternyata masih mahal. Gitu loh. Karena sekedar teman-teman melihat, oh dulu pernah sekian, sekarang udah turun tinggal setengahnya, saya beli deh. Nggak bisa gitu loh teman-teman. Itu nggak bisa. Itu nggak bisa sama sekali. Di situ ya. Dan teman-teman coba combine antara harga dengan dividen. Dividen yield. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Oh dividennya kecil 1,5%. Loh, setara BCA. Artinya yang mahal mana, yang murah mana? Gitu ya. Oke. Lalu dari Pak Cornelius Bagas. Pak, tobat TP di berapa? Floating profit tapi masih galau mau TP atau enggak? Gampang Pak. Kalau saham udah profit, jual aja profitnya. Bapak modal 100, udah jadi 150. Jual 50-nya, 100-nya biarin. Kayak gitu. Jadi itu toba ya, teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman ya yang mau mendapatkan rekomendasi technical trend setiap hari, setiap pagi. Kita kalau di Galeri Saham tuh kita rekomendasi tuh nggak cuma beli doang. Kita rekomendasi jual juga. Saham yang mau turun kita rekomendasi jual. Saham yang berpeluang naik kita rekomendasi beli. Jadi kita bukan tipe orang yang kalau rekomend tuh beli, jual urusan lu. Enggak. Kita selalu ada trading plan-nya. Dan kita selalu juga memberikan insight saham-saham mana yang mau turun. Itu juga ada. Oke. Lalu apa lagi di sini ya? Oke, seperti udah ya. Lalu ini email, silakan. Jadi ingat teman-teman, nanti akhir bulan Januari kita ada kelas Systematic Trading Management. Itu untuk teman-teman belajar cara mencari dan menyimpan saham yang berpeluang bullish. Jadi kalau bullish kita masih punya terus, dan teman-teman tahu exit strategi seperti apa. Itu nanti kelas 29 kalau saya. 29 Januari, hari Sabtu. Tapi kalau teman-teman pengen belajar bagaimana menghitung target price, ini bukan fundamental, ini bukan technical yang sekedar tertinggi sebelumnya di berapa, oh itu target price. Bukan. Teman-teman pengen mempelajari target price mulai dari target 1, 2, 3, 4 secara gradual. Teman-teman cek kelas Profit Trader Series kita nanti untuk bulan Februari, cek di IG live kita. IG story kita. Gitu ya. Dari Andra Migang, asing beli tapi saham malah turun, faktornya apa ya? Karena yang jual banyak Pak. Asing beli itu bukan berarti naik. Kenapa kita menganggap bahwa asing beli pasti harga naik, asing jual pasti harga turun? Enggak. Asing kalau beli harga turun bisa nggak? Bisa aja, karena asingnya lagi ngumpulin turun ke bawah. Harga lagi downtrend dia kumpulin terus, it's okay kok. Bukan jaminan teman-teman. Jadi jangan serta-merta melihat kode broker. Gitu ya. Lalu dari Pak Jogi Fatah. Wow, lampu backgroundnya keren. Ini Bro Jogi baru dari kantor nih. Udah kelihatan nih, ngikutin suara ya bro ya. Oke. Untuk market uptrend bagusnya pakai indikator apa kok? Dari Jami 5848.
MA, market uptrend pakai MA. Kalau mau hitung target price, pakainya salah satu adalah pattern, Fibonacci, dan level-level psikologis. Itu salah satu contohnya. Dari Pak Hendra Joshua. Pak, kenapa ya influencer? Coba. Dari Pak Hendra Joshua. Pak, kenapa ya influencer yang bahas soal value investing, realitanya saham yang dibahas malah nggak ada yang naik. Rasanya seperti dipermainkan mafia di market. Oh, udah hampir 2 tahun hold. Nah, gini Pak. Saham itu naik bisa 2 hal. Karena ini saham mutiara terpendam, nggak ada yang tahu, kita beli, dan orang lain jadi tahu, artinya kan harus dipromotkan. Dia naik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saham yang biasa-biasa aja secara valuasi, nggak murah-murah amat. Tapi investor percaya sama company-nya, sama manajemennya, dan prospeknya, maka mereka membeli terus saham tersebut di sana. Jadi kombinasi itu Pak. Jadi kalau dibilang value investing, tapi ternyata saham yang nggak ada yang naik, artinya dia tidak memiliki 2 hal tersebut. Apa? Menarik secara company atau dipercaya orang. Gitu ya. Kenapa penting company harus dipercaya biar sahamnya bisa sustain naik di atas? Kita nggak mau dong Pak, Bapak investasi, kan Bapak nih value investing nih, kok topiknya ya. Kita mau investasi karena value, harganya dari 1000 naik jadi 1500, tapi setelah 1500 turun lagi jadi 1000. Mana value-nya? Kok turun? Sekarang 1000. Fair value 1500. Harusnya setelah mencapai 1500 stay dong di 1500. Gak balik ke 1000 lagi. Kan gitu. Nah, jadi apa yang membuat saham itu bisa harganya itu bisa stay di atas? Trust. Dan keyakinan dari investor bahwa manajemennya capable, bisnisnya bagus. Nah, coba dicek. Yang dianalisa ada apakah company seperti itu? Semoga menjawab ya, Pak Hendra. Oke, lalu kita coba cek lagi di sini. Robi Hartono 3. Pario, baik porto saham apakah harus dikombinasi banyak sektor untuk meminimalisir resiko porto? Jangan. Kita bukan fund manager. Fund manager ngelola dana orang, dia harus membuat portfolio efisien. Return bisa maksimal dengan resiko minimal. Itu kita harus diversifikasi. Kita trader perorangan. Maka kalau teman-teman bisa dalam satu momen, teman-teman beli misalnya nih ya, beli saham yang ternyata tambang, batu bara misalnya, atau nikel atau apapun itu, dalam satu sektor semuanya berpeluang naik, kita beli semua saham di sektor yang sama. Misalnya batu bara, misalnya ya, ini saya nggak bilang batu bara sekarang bagus ya, ini contoh aja, tiba-tiba keinget batu bara aja, bukan karena bagus ya, maksudnya ya tiba-tiba aja ingat gitu. ITMG dibeli lagi naik, Adaro dibeli lagi naik, lalu PTBA dibeli naik, termasuk misalnya UT dibeli naik. Empat-empatnya kita punya pada satu sektor, ya nggak masalah. Tinggal money management dan trading management. Kalau udah untung, itu saya apain dulu? Saya lepas bagian, untungnya saya jual dulu, profitnya di taking atau gimana, balik ke sana. Jadi nggak ada masalah Pak dengan harus banyak sektor, karena kita sudah menganalisa dan punya fleksibilitas yang jauh lebih enak daripada kita sebagai institusi. Gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Ibu Sylvia. Halo Ibu Sylvia. Pak, dapat rekamannya kan kelas 29 Januari besok? Dapat Bu. 29 Januari Systematic Trading Management. Yes, Sabtu. Dapat Bu Sylvia. Soalnya takut gak bisa hadir langsung karena liburan. Wah, janganlah Bu. Kita ketemu di Zoom Bu. Tapi ada rekamannya kok Bu, ada rekamannya. Dari Bobby Oyaka. Pak, apakah waktu yang tepat sekarang ini buat tarik semua porto dan pegang cash?
sama-sama wait and see dulu di market. Emang kenapa sih dengan market? Enggak kok. Kita nggak perlu tarik porto dan pegang cash. Maksudnya gimana sih? Oh, jual saham pegang cash. Saya kira tarik porto, dicairin portofolio semua, kabur gitu loh. Ya gini Pak, kalau nggak ada saham yang menarik secara teknikal dan Bapak juga memutuskan nggak beli karena nggak ada yang menarik, otomatis kan cash semua. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu ini waktunya simpen, punya atau beli. Pokoknya sekedar saya punya sahamnya, saya tebar jala aja, cuk 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 cuk. Nanti berharap naik. Nah itu yang nggak bisa. Itu yang nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi nggak ada masalah kok Pak, selama itu bagian dari trading plan Anda. Oke, eh Adi support di harga berapa? Lagi downtrend Pak. Jangan dibeli dulu lah nanti. Oke teman-teman.